Kesimpulan yang lampau. Satu, sesungguhnya semua manusia, bukan hanya umat Nabi Muhammad, nanti setelah dihidupkan kembali, dibikinkan jasad baru, kemudian masuk roh ke dalam, terjadi kehidupan baru. Semua mereka akan dihimpun, dikumpul di satu tempat namanya mahsyar. Satu. Yang kedua, mereka atau kita manusia, termasuk makhluk-makhluk lain yang kita tidak tahu, dihimpun, dikumpulkan suatu situ, menunggu menanti proses pengadilan. Namanya hisab. Dimintai pertanggungjawaban. Diberikan kitab catatan, ditimbang amalan-amalan. Dihadirkan prasaksi-saksi, diunjukkan bukti-bukti. Dalam keadaan tiga, tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak berkhitan. Hikmahnya, kita kok sebenarnya memang tidak apa-apa, tidak punya apa-apa, dan tidak memiliki apa-apa, dan tidak membawa apa-apa. Semuanya lah ditinggalkan di dunia. Pangkat, jabatan, status, kedudukan, kekayaan, dan semua milik kita ditinggalkan semua. Kembali kita sebagaimana lahir. Kesimpulan terakhir, itulah salah satu saat yang menakutkan. Tidak ada bantuan, tidak ada pertolongan. Orang hanya memikirkan peruntungan, keselamatan diri masing-masing. Harus kita mantap-mantapkan, kuat-kuatkan, kokoh-kokohkan iman keyakinan kita kepada saat itu. Karena itulah yang dapat mencegah kita model Pak Donald gini. Sewenang-wenang, keterlaluan, sombong, luar biasa. Jadi yang dapat mencegah kita untuk berlantas angan, zalim, lalim, salah satunya itu. Mengimani kita nanti akan bertanggung jawab di hadapan pengadilan Tuhan saat kita bertelanjang bulat. Makhluk pertama yang dikasih pakaian Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai situ kaji kita dulu. Kita lanjutkan kini. Apa kata Nabi? Allah, ketahuilah, yaitu nanti saat ketika itu akan dihadirkan, akan didatangkan beberapa orang atau beberapa kelompok daripada umatku. Namanya sayuja'u. Akan dihadirkan, akan didatangkan. Kemudian mereka dihela, ditarik. Atau bahasanya diseret ke arah kiri, sebelah kiri arah neraka. Dari situ dimasukkan ke neraka. Nabi kan kenal umatnya. Ada setiap Nabi dan Rasul kan punya telaga. Namanya Al-Haud. Ha, waw, dad, Al-Haud. Di hari kiamat, di mahsyar sebelum neraka, untuk minum daripada kehausan yang luar biasa bagi umat masing-masing. Nah, telaga Nabi itu yang istimewa. Di antaranya siapa yang minum agak sedikit daripada air telaga Nabi tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya. Padahal saat itu kehausan luar biasa.
Lalu ada yang bertanya, ya Rasul, sebanyak itu umatmu, kan tidak semuanya bertemu denganmu. Banyak yang tak bertemu dengan Nabi. Seperti awak. Bagaimana caranya engkau mengenal mereka-mereka itu? Lebih-lebih ketika mereka mendatangi telagamu untuk minta minum. Lalu Nabi bikin suatu permisalan. Kata beliau, bagaimana menurut pandangan pendapat kalian, ada seseorang, dia memiliki kuda. Kudanya kuda belang. Belang kaki, belang kepala, belang putih. Berada di tengah-tengah kuda-kuda yang hitam-hitam legam. Apakah orang tadi mengenal kudanya? Jawab sahabat, pastilah. Karena hanya kudanya saja yang belang. Begitulah aku. Nanti umatku, aku kenal mereka karena mereka mempunyai cahaya-cahaya cemerlang. Itu cahaya yang muncul daripada bekas wuduk. Maka bekas wuduk umat Nabi nanti bersinar-sinar. Disitulah aku tahu itu umatku. Karena wuduk itu adalah salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad, wuduk yang tidak ada di umat-umat sebelumnya. Cobalah kita bayangkan bagaimana kalau umat Nabi kau yang tak pernah berwuduk, tak pernah kanai ya wuduk, tak pernah menyentuh air wuduk. Kalau mandi lagi, basi kalam lagi, tapi nak berwuduk tak pernah, apalagi salat. Timbul pertanyaan, apakah Nabi kenal dengan mereka? Wallahu a'lam. Kemudian yang paling dahulu ke telaga Nabi sendiri mempersiapkan segala sesuatunya. Lalu umat-umat Nabi berdatangan minta air. Air yang luar biasa enaknya. Untuk menghilangkan haus dan dahaga. Adalah orang-orang yang diusir dari telaga Nabi, diusir, ditarik, dialah diusir. Tidak boleh mendekat. Kata Nabi, itu umatku, itu sahabat-sahabatku. Kenapa mereka ditarik, dialah? Biarkanlah mereka ikut. Nabi itu kan paling sayang kepada umatnya. Jadi melihat umatnya ditarik, dihela dan dihalau dari telaga, seakan-akan menghalau binatang. Nabi berseru, umatku, sahabatku. Dijawab, jawaban, engkau kan tidak tahu perangai mereka sepeninggalmu. Apa yang mereka bikin-bikin, mereka buat-buat, mereka ada-adakan dalam beribadah kepada Allah. Namanya ahdatsu. Karena mereka sepeninggalmu, mereka telah menyimpang daripada ajaranmu. Mereka bikin-bikin cara-cara tertentu dalam beribadah, dalam berbuat amal saleh. Ada yang ditukuk, ditambah, diganti, diselewengkan, malah dirubah ajaran Nabi. Populer orangku namanya pelaku bid'ah.
pelaku bid'ah. Namanya muhdasat. Orang yang bikin ajaran-ajaran. Itu pentingnya kita kalau beribadah, kalau beramal, ikutilah sunnah Nabi, petunjuk Nabi, sebagaimana yang telah diterangkan oleh para ulama-ulama, dengan cara belajar. Jangan dibikin-bikin, jadi buik-buik, jangan diadu-aduan. Nanti dia tolak ibadah kita, tidak diterima. Juga pada akibat kita tidak boleh minum telaga Nabi. Maka dikatakanlah bahwa orang-orang yang seperti ini atau orang yang berbuat begitu, mereka lah yang disingkirkan dari telaga Nabi. Kasihan mereka. Setelah itu, mereka juga ditarik ke neraka di sebelah kiri. Dihela masuk neraka. Nampak di kita situ bahaya. Bahaya kita merubah ajaran Nabi. Karena sebaik-baik petunjuk Nabi. Namanya khairul huda Muhammad. Sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan petunjuk Nabi. Dan setiap yang diada-adakan adalah sesat. Setiap yang sesat di neraka. Terkenal sekali ke? Bahkan dikatakan Nabi sering baca itu dalam khutbah. Yang isi khutbahnya amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadiyu Muhammad sallallahu wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah kullatin finnar. Sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan adalah kalamullah, Al-Quran. Sebaik-baik petunjuk Nabi SAW. Seburuk-buruk, sejelek-jelek, satu hal yang dibikin-bikin, diada-adakan. Dan setiap yang diada-adakan dalam agama ini, bid'ah. Setiap yang bid'ah, setiap sesat dalam neraka. Jadi ujungnya pelaku bid'ah adalah masuk neraka. Arah kiri. Cuman bukan pengertian bid'ah yang kadang-kadang disampaikan orang ngecok. Berbeda paham, balain pendapat yang nama khilafiyah, itulah kecil bid'ah. Tidak segampang itu. Tidak semudah itu. Karena ada orang seketik, tidak sesuai, tidak cocok, balain dengan pendapatnya, balain dengan paham gurunya, atau balain dengan apa yang telah dipelajarinya, kau bid'ah. Pokoknya kalau Nabi nak majan, bid'ah. Tentu tak begitu loh. Sebab ujungnya neraka. Bunyinya begitu. Fa inna khairal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab suci Al-Quran, kitab Allah. Satu. Namanya khairal hadith. Wa khairal hadiyun Nabi. Sebaik-baik petunjuk. Petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW. Dua. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Yang ketiga, wa syarrul umur. Seburuk-buruk, sejelek-jelek perkara, urusan yang dibikin-bikin, yang diadakan dalam agama aku. Kerana kita tidak boleh membuat-buat, membikin-bikin, menandingi. Seakan kita pandai lo, bisa lo membuat agama, membuat cara beribadah, membuat aturan-aturan daripada Allah. Maka dibuat-buat itulah cara beribadah. Itu namanya syarrul umur. Seburuk-buruk perkara yang dibikin-bikin ada-adakan. Dan bahayanya orang beribadah tanpa ilmu.
Banyak seperti itu. Di daerah Sinan. Di Indonesia sih ada orang mengaku Nabi. Ada orang mengaku bertemu ya Jibril. Ada orang mengaku dapat wahyu. Bahkan ada orang yang bisa bahasa semut. Bahasa binatang. Dan beliau menganggap diri beliau adalah orang yang bisa mencegah malaikat jangan sampai memasukkan anggota-anggotanya masuk neraka. Nah, pokoknya itu kan tapi ada je orang yang mengikut. Namanya yo berbeda dengan masyarakat kita. Masyarakat tempat lain tu kan gampang terpengaruh. Itulah yang dimaksud dengan seburuk-buruk, sejelek-jelek perkara urusan yang dibikin-bikin, dibuat-buat, diadu-adukan dalam agama ko. Yang menyerupai ibadah, menyerupai apa yang diajar Nabi. Tapi lah ditukuk, ditambah, dipesongkat. Namanya seburuk-buruk perkara. Sesuatu yang diadakan. Sesuatu yang diadakan tu namanya bid'ah. Sesuatu yang bid'ah adalah sesat. Setelah sesat, di neraka ujung. Pentingnya kita mengetahui itu. Nah, kan itu kecil Nabi itu dah. Ada sahabat-sahabatku nanti yang ditarik dia lah menuju neraka di sebelah kiri. Saudara nanti di telaga Nabi tidak boleh minum, tidak mendapat naungan, tidak dapat air, diusir, lalu digang ke neraka. Apakah mereka kekal dalam neraka? Wallahu alam. Wallahu alam. Setelah itu kata Nabi, aku ketika itu mengucapkan apa yang diucapkan oleh hamba Allah yang saleh. Sambung ngaji tu. Fa aqulu kama qala al-'abdus salih. Kalau begitu aku akan mengatakan, akan mengucapkan apa yang dikatakan oleh hamba Allah yang saleh. Dalam surah Al-Maidah. Kalau ibarat Quran, jadilah surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 107 boleh. Mudah-mudahan lagi nampak, lagi bersuara. Al-Maidah surah kelima ayat 107 boleh. Selamat bersuara. Mari kita pahami. Ika ayat 107 balik yang kita baca ko Nabi Isa. Nabi Isa kata Muhammad, aku akan mengucapkan apa yang diucapkan oleh hamba Allah yang saleh, itu Nabi Isa. Aduh, kita pahami sih kok. Nabi Isa nanti akan ditanya. Ulang. Setiap Nabi kan akan ditanya. Akan dimintai pula tanggung jawab. Apakah Nabi-Nabi itu ada menyampaikan apa yang diperintah dan apa yang ditugaskan kepada masing-masing mereka, termasuk Nabi Muhammad. Dan bukankah kita telah sampaikan dulu Nabi pertama, Rasul pertama yang ditanya, diminta tanggung jawab kan Nabi Nuh. Diperhadapkan Nabi Nuh itu dengan umatnya masing-masing. Dipersaksikan apakah Nabi Nuh telah menyampaikan apa yang telah Allah perintahkan untuk menyampaikan. Terjadi perdebatan antara Nabi Nuh dengan umatnya. Dibela Nabi Nuh oleh Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Itu awal juz 2.
Nah, kini kalau ketika Nabi Isa dipanggil ke hadapan Allah untuk ditanya, padahal Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu, tidak perlu tanya-tanya kan, tapi kok proses. Apa kata Allah? Ya Isa, Pak Isa, Isa anak Maryam, apakah engkau dulu yang berkata kepada orang-orang, kepada manusia, engkau katakan kepada mereka, ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Sekalian manusia, jadikanlah aku ini oleh kalian sebagai Tuhan yang berhak disembah. Begitu pula ibuku yang bernama Maryam. Apakah engkau yang mengatakan ini, wahai Musa? Wahai Isa. Tetangkau maksudnya. Nabi Isa kan dipertuhan orang. Dianggap anak Tuhan. Tim penyelamat, tim juru selamat dan seterusnya. Nabi Isa aku ditanya, Allah Maha tahu, apakah engkau yang mengatakan kepada orang, aku ini Tuhan, ibuku juga Tuhan, sembahlah. Jawapan Nabi Isa, Subhanaka, Maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Ndak patut, ndak pantas ambo mengucapkan, mengatakan apa yang bukan semestinya hakku. Itu bukan hakku untuk mengatakan dan bukan hakku untuk disembah. Aku adalah hambamu. In kuntu qultuhu faqad alimta. Jika aku mengatakan, pasti engkau sudah tahu, wahai Tuhanku. Kerana engkau mengetahui apa yang dalam jiwaku dan apa yang aku tidak tahu. Baru ayat 1 boleh bunyi. Kalau begitu, qultu, aku berkata kepada mereka, tidaklah aku berkata kepada mereka melainkan ma amartani bih, apa yang aku diperintah untuk mengucapkannya, yaitu sembahlah oleh kalian Allah Tuhanku dan Tuhan kamu semua. Bunyinya tapi surah kan, kuntu alaihim syahida, aku ini ya Allah menjadi saksi atas mereka sekaligus sebagai mengawas mereka selama madum tufhim, selama aku berada di tengah-tengah mereka. Lalu apa yang mereka lakukan sepeninggalku, kata Nabi Isa, aku tidak tahu. Hanya engkau yang maha tahu. Nabi Isa itu disembahkan sepeninggal beliau. Bahkan beliau kan dihasut oleh orang Yahudi untuk dibunuh. Lalu beliau dikonsili, diangkat menjadi anak Tuhan. Berarti mereka melakukan ini sepeninggal sama dengan Nabi Muhammad. Bid'ah binah dilakukan orang sepeninggal Nabi, ya kan? Falamma tawaffaitani, maka tatkala engkau wafatkan aku, wahai Tuhan, adalah engkau ar-raqib, engkau lah yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, engkau lah di atas segala sesuatunya maha menyaksikan. In tu'azibhum, jika engkau mengazab mereka, wahai Tuhan, maka sesungguhnya mereka kau hamba-hambamu. Dan jika engkau ampuni mereka, engkau maha perkasa
maha mulia lagi maha bijaksana. Intinya begitu. Itu maksud inti. Inti dikecekkan ke Nabi Muhammad. Mereka umat Mulini Muhammad telah membuat-buat, mengada-adakan sesuatu dalam agama. Namanya berbuat bid'ah. Sampai situ tertengkok. Itu mereka diusir dari telaga. Ditarik menuju neraka arah kiri. Tertengkok? Bahayanya bid'ah. Bahayanya membuat-buat, syariat di atas syariat nalahado. Bahayanya kita mengada-adakan tuntunan bimbingan dalam ibadah di atas tuntunan lah diajar Nabi. Bahkan diganti. Bahkan ditukuk seakan-akan kurang sempurna Nabi majakan. Itu bahaya. Lalu Nabi berkata, Nabi Muhammad. Apa kata beliau? Bersika, aku hanya bisa mengucapkan, kata Nabi Muhammad, sebagaimana yang diucapkan oleh seorang hamba yang saleh, yaitu Nabi Isa. Ketika beliau pun ditanya, tanya beliau, apakah engkau yang mengajak, menyeru, mengatakan kepada orang banyak, jadikanlah aku ini sebagai Tuhan dan ibuku. Kan itu tanya kepada Nabi Isa. Jawapan Nabi Isa, manalah mungkin, tidak patut, tidak pantas sampai mengatakan itu. Allah kan, engkau kan maha tahu. Mirip dengan apa yang dikatakan Nabi Muhammad. Mereka membikin-bikin, mengada-adakan sepeninggalnya Muhammad. Semenjak engkau berpisah daripada mereka, mereka lah banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan. Begitulah Nabi Isa. Beliau dianggap orang Tuhan sebagai anak Tuhan setelah beliau meninggal. Kalau begitu, aku akan mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Isa, hamba Allah yang saleh. Ucapan Nabi Isa yang bisa membawasi sunnah lan tadillu abada. Kalian tak kan sesek selamanya. Abang mau kau sesek orang, dia meninggal, pegang itu, meninggalkan warisan itu. Atau pandai-pandai saja kepada dua warisan itu, tidak berajar kepada para ulama. Kerana yang mewarisi Nabi adalah ulama. Kalau begitu ya Allah ambu angkat tangan. Kan angkat tangan, tidak tahu ambu. Itu yang diucapkan Nabi Muhammad, sebagaimana itu loh yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Bisa tertangkap? Ambu sarahkan kepada engkau ya Allah, kecil Nabi Isa. Kalau engkau azab mereka kan hamba-hambamu. Jika engkau ampuni mereka, engkau kan maha perkasa lagi maha bijaksana. Yo, serahkanlah kepada engkau ya Allah. Benar tahu. Kajinya jangan awak sampai orang yang diseret mereka. Hati-hati kau mengamalkan, termasuk mengikut atau berguru kepada yang tak jauh jam pengkak. Jangan terkesima dengan pandainya orang menyampaikan. Ibu-ibu ko acok terkesima dengan fadilah-fadilah ko. Fadilah ko, keutamaan ko, istimewa ko lah. Nang kedua acok namanya ondong air, ondong dadak. Lagi tahu dadak? Air? Ana ondong air. Kamu air pai? Dadak? Jangan tu. Sekam dadak. Jadi kalau sekam date air mau kesinan pai? Senang. Kau namanya ondong air.
Kau tak surang masuk neraka beko, awak tengangak jadi. Tidak ada dalam agama ko amalan beribadah tanpa ilmu. Harus berilmu. Dan tidak no kan rusak kayu ko kan dek kapalang tukang. Nah itu. Kapalang tukang. Kapalang tukang, ya tukang mana indak? Tukang gerejo namanya. Habis kayu. Iko dipotongnya, iko diariknya, iko disambuannya, iko diulehnya. Kalau sebenarnya tukang, kayu ko penuh dengan sadolahnya. Nah, tak boleh. Jadi rusak kayu, kapalang tukang. Kapalang tukang namanya. Arabi basi binaso. Ana Arabi, orang mapa. Mapa basi itu kan pakai arang tuh, batu baru. Labi batu baru. Nama basi enggak. Rusak nak jadi. Nah, minyak abi sambanda lama. Oh, ibu ke? Minyak labi sambanda lama. Awak latih waktu tabuang laki pembangi mintu pemberang. Awak tinggal di rumah mintu masak nak pandai laki pulang kerja kiranya amang goreng talu amala cokorupuk laki pembangi mintu bi badan ambuang lah bini yang aku senang aja bantu kita orang wak maka dalam agama tak boleh tu gitu harus kita menambah menengah menyimak membaca betul sebab beko undang ayun ada. Nah lebih-lebih penyakit ko, awak cari orang di sini na mentun nah, banyak orang tak ketun. Awak di betul jalan menindak, kau lah parah ko. Dah usah lebih ibu tu sampai yang si kau rusak. Coba dicari orang mentun, anda betul lah anda boleh. Bahayanya dosa agama. Bahayanya kita meninggalkan ajaran Nabi. Menganggap yang dibikin Nabi labisan ambil contoh sederhana. Dia pernah kenal dengan salawat badar. Salawat badar. Salatullah salamullah alaih ala taha rasulillah alaih salatullah salamullah alaih yasin habibillah tawassalna bi bismillah bi ahlil badri ya Allah. Itu artinya. Tapi kalau dibaca orang apa kata mimak salah Depek artinya depek salawatnya orang bernama salat badar diisinya pakai badar bi ahlil badri ya Allah kami bertawassul meminta memohon kepada Engkau Allah melalui orang-orang yang wafat di perang Badar kami jadikan wasilah tengok. Salawat itu dibikin oleh salah seorang kiai di Jawa Timur ketika zaman PKI. Lalu diajarkan di pesantren dibikinkan nyanyi-nyanyinya. Kemudian adalah salawat nanda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai ini kami nama lebih populer. Sebagian orang menganggap
salawat badar ko lebih santiang daripada nyanyian Nabi. Nah, kan apa tu? Kalah lo. Kata sahabat, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah. Baca caranya kami bersalawat kepada engkau Rasulullah. Kata Nabi, qulu, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai seterusnya. Allah banyak orang di Madinah mengamalkan salawat badar. Tinggal salawat nadajan Nabi. Bekolah boleh anda boleh. Kaji kita bukan boleh anda boleh. Tapi seakan-akan nadajan Nabi ko kurang langko, kurang lasuah, kurang rancak. Mantuna. Kalau iko paham lakan iko. Cik contohnya baru. Termasuk orang awam mengecek. Puasa 29-30. Kita sempurna lah 30 sebulan kau. Di sempurnaan sebulan penuh. Biasa saja, Bu. Tetapi kalau tidak paham, biasa. Kalau paham tu luar biasa. Sebulanku ada yang 29, ada yang 30. Nabi puasa 29, hitungan umur Ramadan 7 kali, 2 kali 30. Kalau ada orang awak mengecekan, kita panuan sebulan, panuh. Berarti ini tambah je lah. Nyo dulu puasa sehari atau nyo tambah puasa celai. Aduh, ingin sebulan panuh. Padu ada 9 tu panuhnya sebulan. Tiba di ramai sehari sampai sebulan panuhnya mah. 8. Halo pegawai. 29. Alai. 30 ah. 31, 32. Lalu sudah 31 alai? 33 langsung. Tanggal 31 terima gaji tanggal 1. Enggak, bang kok ada 32? Sebulan tu tak. Berarti hitungannya berapa? 30, 31, 33. Enggak, maksudnya dalam sebulan tu kan bulan 31 yang paling tinggi. Berarti kayak lama kan? Jadi 28 sebulan. Februari sebulan. Beri. Panuan 31 banyak. Bagi pegawai. Bagi pegawai. Kamu terima gaji. Panuannya 31 ke ibu-ibu. Enggak. Kini 28 sebulan je. Bawang ke puasa. 29 tu sebulan panuah. Sebagaimana 30 sebulan panuah di Ramadan. Sepelenya. Tapi dia tidak tahu ditambah 29 itu menjadi 30. Kalau memang umur Ramadan 29 panuah tu. Tidak perlu tu gua lain. Nabi menyuruh panuan Joko tu kalau tidak dapat bulan. Berawan. Jadi hal-hal yang sepele tapi berefek sangat besar. Di situ pentingnya batanyo, berilmu, beraja, mengajar menjadi orang kampek. Itu orang kampek. Orang pertama siapa ya? Kun aliman, menjadi orang alim, orang berilmu. Atau muta'alliman, atau menjadi orang yang berajar kepada orang yang berilmu. Atau mustami'an, orang yang namuh mendengar. La takun, jangan menjadi orang yang kampek. Orang yang kampek. Alim indak, berajar indak, mendengar indak. Jangan jadi orang kampek.